warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bab 5. Menguraikan cara membuat kesimpulan. Menurut KBBI, kesimpulan ialah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif dari suatu pembahasan maupun gagasan. Kesimpulan sering kita gunakan pada bab 5 dari suatu gagasan tertulis atau suatu karya ilmiah. Teknik membuat kesimpulan. Yang pertama, teknik generalisasi, yang kedua, teknik analogi, yang ketiga, teknik sebab akibat. Sedangkan tips membuat kesimpulan, yang pertama membuat pertanyaan, yang kedua tidak bertele-tele, yang keempat jangan menjelaskan data. Selanjutnya menjelaskan implikasi dan saran beserta contohnya. Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Contoh 1. Teoritis. Pada bagian ini, peneliti menyajikan gambar lengkap mengenai implikasi teoritikal dari penelitian ini. Bagian ini bertujuan untuk meyakinkan penguji pada pengenalan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Yang kedua, manajerial. Pada bagian ini, peneliti menyajikan berbagai macam implikasi kebijakan yang dapat dihubungkan dengan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini. Implikasi manajerial memberikan kontribusi praktis bagi manajemen. Yang ketiga, metodologi. Bagian ini bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitiannya. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Syarat saran yang baik adalah 1. Diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. 2. Memiliki objek sasaran yang jelas. 3. Disertai dengan tindakan operasional. 4. Disertai dengan indikator keberhasilan. 5. Berupa himbauan untuk melakukan penelitian sejenis. Selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian deskriptif. Contohnya motivasi belajar dan perhatian orang tua dengan kesiapan belajar siswa kelas 5 SDN 03 Nanggalo. Kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang positif antara motivasi belajar dengan kesiapan belajar siswa kelas 5 SDN 03 Kecamatan Nanggalo dengan tingkat hubungan kuat. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya motivasi belajar, maka secara langsung akan diikuti dengan peningkatan kesiapan belajar siswa. Selanjutnya, penelitian eksperimen dengan contoh pengaruh penggunaan metode bermain peran terhadap motivasi belajar IPS siswa kelas 4-3 Kota Padang tahun ajaran 2018-2019. Kesimpulannya adalah penggunaan metode bermain peran berpengaruh terhadap motivasi belajar IPS siswa kelas 4-3 Kota Padang tahun ajaran 2018-2019. Hal ini terlihat dari besarnya skor rata-rata skala motivasi belajar pada kondisi akhir kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas. Dengan judul Penerapan metode quantum learning untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA bagi siswa kelas 5 SD Negeri 16 Nanggalo. Kesimpulannya adalah pembelajaran IPA dengan menerapkan metode quantum learning dapat meningkatkan hasil belajar. Pembelajaran dengan menerapkan metode quantum learning berdampak positif bagi siswa, yaitu siswa menjadi aktif dalam mengikuti pembelajaran, karena pengalaman dan percobaan langsung siswa akan berpengaruh besar terhadap hasil belajar. Selanjutnya, penelitian R&D dengan contoh pengembangan media puzzle rantai makanan untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam SD 06 Purwo Pagang. Kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media puzzle rantai makanan untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4 SD sudah layak untuk digunakan. Penilaian ahli materi memperoleh rata-rata skor sebesar 4,33 dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Selanjutnya, penelitian mixed method dengan judul Analisis Strategi Belajar Siswa kelas 6 dalam menghadapi UN di Min 2 Kota Padang. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa menggunakan strategi bertanya yang masuk dalam kategori strategi belajar elaborasi dengan persentase 60,7%.
Kedua yaitu menggarisbawahi yang masuk dalam kategori strategi belajar mengulang dengan presentase 57,1%. Ketiga yaitu mengulang yang masuk dalam kategori mengulang dengan presentase 53,5%. Akan tetapi secara keseluruhan, siswa menggunakan semua strategi belajar yang ada. Baiklah, sekian pembahasan kita pada bab 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.